Shalom, sukacita iman. Torang boleh baku dapa lagi dalam channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bones Maningki. Kita akan mendengarkan khotbah berdasarkan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemim. Sebelum lanjut, jangan lupa channel Air Kehidupan ini dari Pendeta Stephen Bones Maningki untuk di-subscribe, like, share, dan diberikan komentar-komentar. Marilah kita semua yang menonton channel ini satu dalam doa. Dari waktu ke waktu kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu
dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan memberkati. Tema perenungan firman kita saat ini ialah kebenaran versus dusta. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kisah Ananias dan Safira merupakan bagian dari otoritas Allah yang terungkap dalam sejarah Perjanjian Baru. Peristiwa pembohongan suami istri, yakni Ananias dan Safira, terjadi pasca atau sesudah mereka menjual sebidang tanah yang dipersembahkan kepada Allah lewat pelayanan para rasul Yesus Kristus. Dalam waktu yang tidak bersamaan, ternyata Ananias dan Safira yang menghadap Rasul Petrus yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dapat melihat kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Sepertinya Petrus yang telah dikuasai oleh Roh Kudus menegur pasangan suami istri ini yang mendustai Roh Allah yang kudus. Akibatnya, dalam waktu sekitar 3 jam, Ananias dan Safira pun mengalami kematian tubuh karena membohongi atau mendustai Allah. Disitulah kisah perjalanan dari jemaat mula-mula yang telah dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Kesemuanya ini terjadi akibat pelayanan para rasul di bawah kepemimpinan Rasul Simon Petrus. Oleh karena Ananias dan Safira tetap saja tidak mempunyai komitmen pada hasil penjualan tanahnya, membuat mereka berdua harus mendustai Allah dalam motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Secara jelas, Ananias dan Safira ingin dipuji orang, dan inilah penonjolan diri yang mereka tampilkan dalam hidup mereka. Padahal mereka tidak mendapatkan, tidak melaksanakan sepenuhnya yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka. Maka dengan demikian, dua pribadi yang berbeda, karena mereka adalah pasangan suami istri, ini menghina Allah dan menipu orang lain, termasuk menipu Rasul Petrus. Di saat mereka pura-pura menyerahkan hasil penjualan sebidang tanah mereka kepada para rasul, ternyata muncullah ketamakan mereka
dengan kekayaan dunia dan tidak percaya pada Allah yang akan menuntun, menjaga, dan memelihara mereka. Jadi saudara-saudara, sikap dan perbuatan Ananias dan Safira bukan untuk memberi persembahan syukur, tetapi justru untuk mendapatkan pujian dari orang-orang yang lain dalam komunitas gereja, orang-orang yang percaya pada waktu tersebut. Teguran Rasul Petrus mengingatkan Ananias dan Safira supaya menyadari kesalahan dan penipuan yang mereka lakukan terhadap para rasul. Bahkan bukan cuma para rasul, tetapi mereka berani menipu Allah. Dan itu walaupun dapat teguran daripada Rasul Petrus, tapi mereka tidak mengindahkan teguran tersebut. Sebagaimana kata Petrus, Ananias dan Safira, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Terungkap dalam ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, pikiran manusia yang tidak benar dan rencana ungkapan dusta, kebohongan dari Ananias dan Safira membuat nyawa kedua suami istri ini harus melayang karena kuasa Roh Kudus. Ayat 5 dan ayat yang ke-8. Ke-9. Catatan penting yang dilakukan Ananias dan Safira di sini. Karena mereka dengan berani semata-mata mendustai Roh Kudus, bahkan mendustai orang lain. Ayat 4. Saudara-saudaraku yang setia kepada Tuhan, oleh karena Petrus yang dikuasai Roh Kudus, maka Petrus pun mengetahui bahwa hati Ananias penuh dengan niat jahat. Dan karena itu, Petrus memberikan waktu agar Ananias mau bertobat. Petrus menunjukkan sumber dosanya. Pertama, hatinya atau hati Ananias dikuasai iblis. Menjelaskan bahwa apapun yang bertentangan dengan roh berasal dari roh jahat yang dikuasai oleh iblis dan dikuasai keduniawian. Melalui perbuatan ini tampaklah bahwa Ananias membiarkan iblis memenuhi hatinya, sebab ia tidak sehati dengan orang-orang yang percaya saat itu. Hal yang kedua, Ananias mendustai, yang dalam bahasa Yunani pseudomai, berarti mengingkari, berbohong, sikap palsu, atau memfitnah. Yang jelas, tindakan ini sebagai mengingkari Roh Kudus yang ada pada dirinya sendiri, tetapi juga Roh Kudus yang ada pada para rasul Yesus Kristus. Dari perkataan Petrus, jelas terindikasi Ananias tidak wajib menjual hartanya dan menyerahkan hasil penjualannya. Kalaupun itu dilakukan, merupakan satu tindakan murni, pemberian diri, dan bukan satu kewajiban yang dipaksakan, baik sebelum ataupun sesudah tanah dijual.
Mereka boleh memakainya sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi yang terjadi justru adalah tindakan ini ternyata merusak persekutuan jemaat dengan berusaha mendustai atau menipu Allah sendiri. Ananias dan Safira mati dan langsung dikubur supaya mayatnya tidak membusuk, mengikuti tradisi atau kebiasaan kaum Yahudi ketika dia diperhadapkan dengan perbuatan dosanya. Dalam pandangan umat Yahudi, mendustai Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Disinilah keberadaan Allah atau otoritas Allah yang tidak terbatas dalam jangkauan pemikiran manusiawinya manusia. Saudara-saudara, peristiwa yang menimpa Ananias dan Safira menimbulkan kesan pada orang banyak. Dimanapun persekutuan jemaat harus semakin menghargai, menghormati Roh Kudus, takut dan kagum terhadap Allah dalam penghakimannya, sekaligus mengajarkan kepada mereka untuk bersungguh-sungguh datang kepada Roh Kudus atau mengabdi kepadanya. Jemaat Tuhan, pemurnian kehidupan jemaat Kristen mula-mula melalui peristiwa Ananias dan Safira melahirkan ketaatan dan pertama kali istilah atau kata jemaat diberlakukan. Kisah yang diambil dalam kehidupan jemaat Kristen perdana ini merupakan satu realitas, satu kenyataan bahwa di balik kehidupan jemaat yang rukun dan melakukan kebersamaan itu, ternyata masih ada sosok pribadi yang gelap, yaitu perilaku atau keberadaan daripada Ananias dan Safira karena keterbatasan mereka. Tapi sepertinya keterbatasan itu dibuat-buat, saudara-saudara. Marilah sebagai gereja kita semua memanfaatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kelengkapan rohani harus termanifestasi, harus diwujud nyatakan dalam hidup kita, orang percaya. Paling tidak kita perlu banyak berefleksi, introspeksi dan koreksi diri, dan mau belajar dalam hidup kita sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Scriptura, belajar dari Alkitab, itulah sumber ajaran yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Setelah kami belajar memahami firman-Mu Tuhan, dan satu peristiwa yang terjadi dalam sejarah perjanjian baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, yang berbicara tentang kehidupan manusia yang mau berbuat salah, berbuat dosa, dan membohongi Allah, yaitu Ananias dan Safira. Ajak kami Bapa di sorga supaya kami tahu, mau belajar introspeksi diri, koreksi diri, refleksikan diri, untuk belajar selalu hidup di dalam Engkau, ya Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang datang menjamah dalam hidup umat Tuhan, orang yang percaya padanya.
Amin. Terima kasih para penonton yang budiman, yang telah menonton channel Air Kehidupan ini dari Pendeta Stefan Bonus Maningkei. Semoga yang ditonton ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.